Ini contoh gambaran capaian kinerja organisasi dan analisis pada BPID Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Timur. Sini kita bisa melihat contoh pelayanan publik kelas dunia. Di sini SDM-nya sudah profesional, struktur organisasinya kayak fungsi, perubahan ketata laksanaannya, akuntabilitas dalam kerja, juga sistem pengawasan. Kita ini belum mendapatkan ini semua, Bapak Ibu. Kita masih kurangnya di sini di SDM-nya, struktur organisasinya belum, dan perubahan tata laksananya masih kurang. Karena di kabupaten kita sendiri dalam pelayanan PPID masih sangat menganggap hal-hal itu sepele, cakap kita. Padahal informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat itu, kalau memang itu informasi terbuka, silakan Bapak Ibu memberikan dengan uji konsekuensinya, Bapak Ibu. Sasaran strategi di bidang pelayanan publik, yaitu 1, kebijakan pelayanan publik yang berkualitas. 2, pelayanan publik menggunakan nantinya inovasi pelayanan publik berkelanjutan. Jadi kalaupun ada aplikasi V4 ini, mungkin untuk ke depan dari Diskom-Insa bisa saja mengupgrade itu menjadi lebih tinggi lagi. Makanya kita setiap tahun atau harus ada inovasi perubahannya. Dan layanan publik yang terintegritas. Bagaimana yang dikatakan yang terintegritas itu, kita tidak main-main dalam memberi pelayanan informasi publik kepada masyarakat, LSM dan organisasi. Ini Bapak Ibu bisa kita lihat analisis masalah kerja organisasi kita, perlu adanya peningkatan dalam pelayanan. Ini ada kita jumpai kasus dari GMPK, seiring dihambatnya perolehan informasi publik, GMPK tuding PPID Aceh Timur tak paham undang-undang. Jadi bagaimana, apa yang kita rasakan Bapak Ibu ketika satu LSM itu menuding bahwa Aceh Timur itu tak paham undang-undang. Jadi itulah yang dikatakan tadi, pelayanan tidak terintegritas. Tapi jika memang pelayanan secara cepat, tuntas, dan berintegritas tadi, tidak akan terjadi hal-hal seperti ini, Bapak Ibu. Jadi kita inginkan untuk ke depan, jangan sampai ada lagi LSM ataupun masyarakat yang adanya tidak kesepahaman dengan PPID kita. Permasalahan kedua, tidak termanfaatkan aplikasi yang sudah ada. Begini Bapak Ibu, sebelumnya pelayanan di kita ini, karena tidak adanya aplikasi, maka pelayanannya secara manual. Apalagi di masa-masa seperti ini, masa pandemi, mungkin kita bisa menjaga jarak agar terhindar dari wabah. Makanya lebih baik kita menggunakan aplikasi yang akan disampaikan mungkin oleh Bapak Rahman nanti tentang cara penggunaan aplikasi kita. Di sini kita lihat metode USG-nya, kita lihat belum optimalnya PPID Kabupaten Aceh Timur. Di sini ada 7 urgensinya, totalnya sampai 21 karena masih offline, Bapak Ibu. Jadi termohon dalam membalas surat masih tidak tepat waktu.
volume online di PPID Diskominfo Kabupaten Aceh Timur. Kadang-kadang ada informasi yang dimintakan oleh masyarakat itu tidak ada balasan secara langsung, Bapak Ibu. Jadi terhambatnya surat masuk dari permohonan informasi itu bukan kesalahan di satu orang, kita bilang. Kadang-kadang terkendalanya surat yang masuk dianggap alah, itu kan cuma informasi biasa yang diminta. Nah, itu salah Bapak Ibu. Setiap surat yang masuk ke kantor kecamatan itu langsung dikasihkan ke Ketua Umum supaya langsung diproses. Jangan sampai terhambat, karena dalam jangka 14 hari itu kita tidak membalas, itu kita bisa disengketakan, kita bisa dimohonkan keberatan oleh organisasi. Jadi sebelum 14 hari surat permohonan masuk, itu kalau bisa kita proses. Jawaban apakah itu terbuka ataupun tidak. Yang penting kita tetap merespon. Kita bisa melihat di sini SDM di bidang IKP kami mungkin masih rendah. Seperti kita lihat tadi di Diskominfo. Untuk ke depan, insya Allah kita bisa merubahnya. Satu lagi, transparansi pengelolaan informasi publik masih kurang terbuka. Kadang-kadang dimintakan oleh masyarakat berapa sih dana ADG ataupun gimana di kecamatan, mungkin juga ada kegiatan apa yang dilakukan, laporan. Kita berikan saja, kalau memang itu tidak berimbas kepada satu OPD ataupun kecamatan, berikan aja kepada mereka. Karena setelah apa yang mereka dapatkan pun hanya kadang-kadang bisa mereka gunakan cuma untuk sendiri, tidak dimanfaatkan untuk orang lain. Itu hanya maaf cakap, kita bilang hanya sekedar untuk menggoyangkan ini aja. Ini bisa kita lihat Bapak Ibu, di urgensinya terlalu tinggi, seriousness-nya dan grow-nya. Ini termasuk ranking-rankingnya 1, 2, 3, dan 4. Mungkin bisa Bapak Ibu pahami. Di sini Bapak Ibu, kita ada update, yaitu berhubungan langsung dengan pers, media, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat. Di sini berhubungan juga dengan OPD seluruh kecamatan dan Diskominfo Sandi Aceh. Ini kita lihat bupati, sekretaris, asisten, kadis Diskominfo. Di sini di promosinya ini adalah PPID utama. Kalau ini itu PPID pelaksana sekarang. Sekarang kita bisa lihat sarana yang perlu digunakan di PPID OPD. Ya minimal komputer dan notebook itu ya harus ada lah untuk menginstal aplikasi yang akan kita gunakan nantinya. Iya. Ini dia dituduh Oke. Nah, ini faktor keberhasilan kita. Kita ada dukungan
pemerintah dari fungsi dari tim pola aplikasi informasi dan teknologi, juga dukungan stakeholder dan dukungan anggaran. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Saya ucapkan kepada Bapak Ibu semua yang telah bertahan dalam menikmati proses aplikasi perubahan yang akan kita lakukan. Saudari Dita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Desa yang telah menyampaikan tentang peningkatan pelayanan PPI dengan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh. Baik, sedang mengingatkan, mohon kepada peserta webinar untuk dapat mengisi link absen yang sudah dikirim di chat Zoom masing-masing. Ini ya, belum. Baik, selanjutnya saya akan buka sesi tanya jawab. Bagaimana Pak? Siap dengan semua pertanyaannya? Kalau tidak ada pertanyaan, baik kita akan lanjut ke materi kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Rahmat ST. Kepada Bapak Rahmat ST kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa terdengar suara saya dengan baik? Apa gambar saya bisa dilihat dengan jelas? Jelas Pak, jelas. Terima kasih Pak Edi. Baik, tadi sudah jelas Pak Rahmat. Ya, tadi Pak Yusuf sudah menceritakan banyak hal terkait PPID di Aceh Timur, termasuk keinginan perubahan-perubahan yang akan dilakukan. Mudah-mudahan setelah ini bisa lebih optimal. Sebelumnya saya di ini mewakili PPID Aceh. Alhamdulillah PPID Aceh sudah bekerja secara maksimal untuk pemenuhan hak masyarakat untuk tahu. Tinggal sekarang niat baik ini, ikhtiar yang baik ini kita coba terapkan dan kita bagi-bagikan pengalaman ke teman-teman di kabupaten kota. Oke, tadi sempat saya tanya ke panitia apa perlu dijelaskan dokumen apa aja yang harus minimal diunggah oleh teman-teman OPD di sini, teman-teman SKPD. Oke, kalau dulu saya akan coba share screen dulu. Mohon dibantu teman-teman panitia. Ini host belum bisa share screen, mungkin bisa diubah action untuk share screen-nya. Pak Rahmat, suaranya agak sedikit mendengung. Oke, ini suaranya jelas nih Pak? Masih mendengung? Iya, ya Pak Rahmat, sudah jelas Pak Rahmat. Oke. Terima kasih. Untuk share screen atau saya kirim lewat chat aja nih, bisa dibantu nanti dibuka aja screen atau PowerPoint yang sudah kami siapkan.
Ntar saya coba. Oke. Teman-teman panitia atau host bisa membuka PowerPoint yang sudah saya siapkan, karena saya tidak bisa share screen dari situ. Baik, bisa dibantu sebentar Bapak. Ini ada PowerPoint yang saya siapkan. Nggak bisa lagi ya. Tahu dari fitur chat sudah saya kirim juga PowerPoint saya tuh PID Aceh Timur, mungkin bisa dibantu buka sebentar. Atau pilihan share screen-nya diaktifkan. Ya, Tipe share screen ya. Baik Pak Rahmat, sebentar Pak Rahmat, saya lagi Ya, download ya. silakan Bapak Ibu. Jadi sambilan ini kita coba. Tanam pohon saya. Kita menceritakan bahwa sebenarnya tadi ada disinggung soal permohonan informasi oleh GMPK. Permohonan informasi dari GMPK juga masuk ke PPID Aceh melalui ikan. Nah, mereka minta dokumen dana. Pak Rahmat. Ya, silakan. Oke, sudah bisa nih. Mohon maaf Pak Rahmat. Ya. Pak Rahmat sudah bisa men-share screen langsung Pak Rahmat. Oke, siap. Sudah bisa, Pak. Sudah bisa. Oke, kelihatan Pak screen-nya? Kelihatan Pak, bagus. Siap. Ini pengelolaan web PPID. Pertama kita harus membedakan website dan aplikasi. Jadi website itu showroom, bagi kami aplikasi itu bengkel. Jadi semua dokumen informasi itu letaknya di bengkel. Kita atur, kita rapikan, nanti itu di showroom. Jadi Pak OPD juga harus website dari aplikasi itu. Yang suara Pak Rahmat agak mendengung ya Bapak Ibu. Masih mendengung. Iya, sedikit ada yang mendengung ya? Gangguan suaranya Pak Rahmat. Oke, sebentar. Iya Pak Rahmat. Halo, masih mendengung Pak? Apa masih mendengung suaranya nih? Sudah bagus ya? Baik. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Bisa mendengarnya? Kalau ada yang mendengung, kami bisa mendengarnya. Oke, kalau ada yang kasih tahu aja lewat chat. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Ini kita punya layanan aplikasi PPID. Ada melalui website, kemudian ada melalui Google Play Store. Ke Google Play Store memang belum diduplikasi buat kabupaten kota, baru hanya tingkat provinsi. Jadi boleh diunduh, boleh melakukan permohonan lewat aplikasi berbasis Android dengan link Play Store yang di bawah. Kemudian informasi publik. Nah, informasi publik ini dia ada dua, Bapak Ibu, ada yang terbuka, ada yang tertutup. Yang terbuka ini adalah informasi yang tidak mengandung informasi rahasia. Jadi semua dokumen yang kita hasilkan di semua SKPA atau semua APD
pada dasarnya dibagi dua, ada yang terbuka, ada yang tertutup. Nah, informasi terbuka itu perlu digarisbawahi bahwa itu milik masyarakat. Jadi mau tidak mau, kapan saja masyarakat meminta informasi, maka kita harus siap-siap bersedia menjawab informasi yang dimintanya. Kemudian ada informasi tertutup. Informasi tertutup ini adalah informasi rahasia, informasi yang dikecualikan. Informasi yang tertutup ini misalnya informasi yang menyangkut rahasia negara, kemudian informasi yang menyangkut persaingan usaha, kemudian informasi yang masih dalam penyelidikan aparat penegak hukum. Nah, itu bagian dari informasi yang tertutup. Kemudian informasi rahasia, informasi tertutup, contohnya lagi adalah informasi pribadi pegawai. Itu juga rahasia. Seperti nomor NIK, nomor telepon dari pegawai, itu adalah informasi yang tertutup. Itu kira-kira contoh dari informasi terbuka dan tertutup. Nah, kemudian informasi terbuka ini punya 3 kategori atau 3 klasifikasi. Yang pertama wajib diumumkan secara berkala. Nah, yang wajib diumumkan secara berkala nanti kita akan lihat contohnya seperti rencana kerja, laporan keuangan, laporan kinerja, kemudian rancangan anggaran, itu masuk dari informasi yang diumumkan secara berkala. Nah, di tahun 2021 ada aturan satu lagi yang termasuk informasi yang wajib diumumkan adalah informasi soal pengadaan barang dan jasa. Selama ini informasi barang dan jasa itu diumumkan lewat PSE, nanti harus diumumkan lewat aplikasi PPID, termasuk beberapa dokumen di dalamnya, mulai dari tahap perencanaan, pemilihan sampai tahap terbuka sekarang. Nah, kemudian ada informasi yang tersedia setiap saat. Nah, informasi tersedia setiap saat ini misalnya adalah hasil-hasil kerja, kemudian hukum bersama, kemudian informasi surat menyurat atau dokumen-dokumen hukum, itu termasuk informasi yang tersedia setiap saat. Kemudian ada informasi yang wajib diumumkan serta-merta. Nah, ini informasi yang bersifatnya menyangkut hajat hidup manusia. Contohnya adalah informasi COVID. Informasi COVID itu adalah informasi yang wajib diumumkan serta-merta. Jadi tidak menunggu perlu pengesahan, perlu persetujuan, tidak perlu. Jadi harus diumumkan secara serta-merta. Jadi contohnya itu adalah informasi COVID-19, misalnya jumlah yang dirawat, jumlah yang positif, berapa yang meninggal, berapa yang sembuh, itu wajib diumumkan serta-merta tanpa harus menunggu aba-aba atau aturan-aturan yang berlaku. Kemudian contoh yang serta-merta lain adalah informasi soal bencana, misalnya ada gempa langsung diberitahu. Selama ini BMKG sudah cukup informatif, jadi setiap ada gempa langsung masuk WA atau SMS bahwa telah terjadi gempa dan diminta kepada masyarakat supaya siaga. Nah, itu bagian dari informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta. Oke, kemudian, nah ini ada beberapa informasi publik yang berkala, Bapak Ibu. Nah, ini mungkin kita harapkan setelah pertemuan ini, teman-teman di SKPD, dinas-dinas, nanti menyiapkan beberapa dokumen ini. Misal, pertama, contohnya profil pimpinan daerah. Nah, ini mungkin profil kepala dinas. Ini juga disiapkan profil kepala dinasnya, mulai dari foto, kemudian ada nama, kemudian ada latar belakang pendidikan, kemudian jabatan yang hari ini dijabat, kemudian prestasi. Nah, ini 4 poin itu jadi penting, Bapak Ibu, minimal untuk mengumumkan profil pimpinan kita. Jadi ada foto, ada nama, ada jabatan terakhir, ada pendidikan terakhir, satu lagi ada penghargaan yang pernah diterima. Itu minimal profil yang harus diumumkan ke pimpinan daerah, ke publik maksudnya, dari profil pimpinan daerah.
Jadi di sini mungkin PPD utama nanti akan mengumumkan profil Pak Bupati, Wakil Bupati, sama Pak Sekda. Sementara profil kepala dinas itu dibuat oleh teman-teman di dinas masing-masing. Nah, semua profil itu nanti diupload dalam bentuk PDF ke aplikasi PPID. Kemudian profil pejabat struktural juga, semua profil pejabat mulai dari tingkat eselon 3 sampai eselon 4 itu juga wajib diumumkan. Itu ada foto minimal, ada nama, ada jabatan, pendidikan terakhir, penghargaan. Jadi tidak perlu dicantumkan NIK, tidak perlu dicantumkan nomor telepon, tidak perlu dicantumkan nomor alamat rumah. Jadi cukup informasi yang umum saja. Kemudian informasi visi misi dan tugas fungsi. Ini masing-masing SKPD saya yakin punya fungsi sendiri, fokus sendiri berdasarkan kanun SOTK-nya. Bisa dicek di kanun SOTK-nya apa tugas dan fungsi masing-masing. Nah, tupoksi itu kemudian diupload ke PPD Aceh Timur dalam bentuk PDF. Cuman dibuat dalam PDF saja, bisa diambil dari kanun SOTK. Misalnya. Itu sudah dijelaskan masing-masing SKPD punya porsi masing-masing. Kemudian rencana kerja. Nah, ini karena ini tahun 2021, minimal renja semua OPD itu pasti ada. Pasti ada semua renja. Nah, rencana kerja itu juga diupload ke aplikasi PPID. Kemudian laporan kinerja tahun 2020. Itu kalau di provinsi masih sebutnya LKJ atau LAKI. Di kabupaten kota juga sama penyebutannya. Tapi tahun 2020, tahun yang sudah berjalan. Kalau tahun ini kita masih tunggu tahun depan. Kemudian ringkasan rencana kerja anggaran. Jadi ringkasan RKA juga harus di-upload ke PPID Aceh Timur. Ringkasannya saja Bapak Ibu. Jadi ringkasan itu kalau nggak salah saya nanti ada 2 atau 3 halaman saja yang di depannya. Tidak perlu detail sampai semua RKA di-upload, tidak perlu. Cukup ringkasan saja. Kemudian ringkasan DPA. Ringkasan DPA, dokumen pelaksana anggaran, juga di-upload ke aplikasi PPID. Itu tidak banyak juga, ringkasan DPA itu 3 atau 6 halaman depannya saja. Nah, detail-detailnya itu tidak perlu diumumkan, tidak perlu diunggah ke aplikasi PPID. Kemudian struktur organisasi, saya pikir ini sudah banyak sekali OPD yang punya struktur organisasi yang tinggal diunggah saja. Tugas kita adalah mengunggah atau mempublikasikan struktur organisasi yang sudah kita punya. Jadi jangan hanya ditempel di papan pengumuman atau di halaman kantor saja atau di papan di ruang kerja kantor. Jadi cukup sudah saatnya kita upload dan kita tampilkan di website. Karena struktur organisasi ini kami pikir berubah adalah saat berubah SOTK. Jadi jarang sekali ada perubahan. Yang perubahan itu adalah jabatan, pengisi jabatan. Kalau itu jarang yang berubah. Kemudian LHKPN. LHKPN, laporan harta kekayaan penyelenggara negara di tahun 2020 juga harus ada di-upload. Kalau nanti bagaimana mekanismenya nanti bisa kita diskusikan. Nah, pemerintah Aceh sendiri di provinsi sudah mengunggah LHKPN para pejabatnya mulai dari gubernur, sekda, dan kepala dinas. Itu sudah bisa diakses berapa harga kekayaan mereka di tahun 2020. Kemudian informasi kegiatan 2021 ini kira-kira kegiatan apa aja yang kita buat di tahun 2021 sesuai dengan dokumen pelaksana anggaran juga diumumkan. Cukup list atau data secara umum saja, misalnya data kegiatan di tag misalnya tahun berapa dilaksanakan di mana, kira-kira begitu. Yang akan dilaksanakan lagi pelatihan apa atau pendampingan apa, boleh juga. Itu bagian dari informasi kegiatan. Kemudian ada rekam jejak kegiatan. Rekam jejak ini yang sudah kita lakukan di 2020. Misalnya kita sudah mengawas sebuah desa atau kita sudah melakukan pelatihan-pelatihan ke desa di tahun 2020. Nah, itu juga cukup dibuatkan listnya saja. Yang selanjutnya
informasi berkala itu agenda kegiatan. Agenda kegiatannya kita lakukan secara rutin. Itu juga harus diupload. Misalnya ikut upacara, ikut 17 Agustus, yang kemarin kita ikut upacara 10 November. Nah, itu kegiatan-kegiatan seremonial juga diumumkan. Kemudian laporan keuangan yang sudah diaudit, ini yang tahun 2020. Ini juga harus diupload yang dengan syarat sudah diaudit. Nah, bukan yang belum diaudit. Jadi laporan yang sudah diaudit itu harus diupload. Laporan keuangan ya. Kemudian informasi laporan layanan informasi ini laporan PPID-nya. Misalnya setiap tahun apa ada yang mohon informasi, berapa banyak yang memohon atau yang berapa banyak yang bertanya. Nah, setelah itu diupload di situ. Kemudian informasi pengadaan barang jasa LPC tadi sudah diceritakan. Ini bisa diupload juga di informasi yang berkala di aplikasi PPID. Oke, untuk selanjutnya ini informasi tersedia setiap saat. Ini contoh-contohnya. Pertama daftar informasi publik. Yang kedua informasi regulasi. Ini regulasi, informasi tentang kanun, pergub. Nah, ini juga harus diupload. Informasi daftar rancangan peraturan, ini rancangan juga harus diupload. Kemudian informasi perizinan bagi dinas perizinan satu pintu, juga kira-kira apa aja yang harus disiapkan. Kemudian kalau dokumen surat menyurat tidak perlu diupload, cukup ada aja. Kemudian informasi perjanjian dengan pihak ketiga, nah ini sebenarnya nanti akan masuk ke informasi berkala. Kemudian informasi tentang hasil penelitian, kalau di dinas kita ada penelitian, mungkin bisa dicek di sini. Oke, sekarang kita ke aplikasi PPID-nya. Oke, sebelumnya apa semua sudah mendapatkan user passwordnya? Oke. Oke. Apa sudah dapat user passwordnya semua Bapak Ibu? Ini aplikasi PPID Aceh Timur Kabu ID. Oke, untuk loginnya kita bisa tambah admin, langsung masuk ke sini. Oke, saya coba masuk sebagai PPID utama ya. Oke Bapak Ibu, apa bisa masuk ke halaman dashboard administratornya? Oke. Jika belum bisa boleh dikasih tahu di chat yang mana yang belum. Kalau yang sudah katakan seperti ini Bapak Ibu. Jadi ini adalah aplikasi PPID di halaman administrator PPID utamanya. Jadi tidak semua fitur PPID utama itu bisa dilihat oleh teman-teman di OPD, di SKPD. Jadi kenapa begitu? Karena tidak semua kewenangan PPID utama itu sama dengan kewenangannya PPID pelaksana atau PPID pembantu di SKPD. Jadi nanti ada beberapa fitur yang
tidak dimiliki oleh teman-teman di dinas. Oke. Saya akan contohkan OPD ya. Oke. Ini saja izin pakai punya MAA. Ini nah, Bapak Ibu, ini kira-kira di sisi PPID pembantu. Jadi ada beda tadi kalau di sebelah kiri saya lihat beranda informasi publik, permohonan, keberatan, akses list, profil saya cuma ini fitur yang dimiliki oleh teman-teman PPID dinas. Nah, sementara di PPID utama bentuknya ini yang di PPID utama. Jadi fiturnya lebih banyak di PPID utama karena kewenangannya. Pertama informasi publik, permohonan, keberatan. Keberatan ini tidak ada di PPID dinas. Kenapa tidak ada? Memang keberatan itu dijawab oleh PPID utama, tidak dijawab oleh PPID pembantu atau PPID SKPD. Kemudian rekap, master data, berita, halaman, media, tampilan, konfigurasi notifikasi, akses list, profil saya. Nah, ini juga wilayah kerjanya teman-teman PPID utama. Teman-teman PPID pembantu hanya diberikan kewenangan di informasi publik, permohonan, sama akses list tadi. Oke, kita coba ke informasi publik dulu, Bapak Ibu. Oke, kita coba ke informasi publik. Ada daftar informasi publik, ada informasi publik. Ini dua berbeda. Kalau daftar informasi publik adalah daftar isi. Jadi kalau buku dia daftar isinya. Kalau informasi publik adalah dokumennya. Jadi ini juga dibedakan. Nah, saat kita mengunggah dokumen informasi publik, apa yang sebelumnya tadi kita jelaskan, seperti informasi laporan keuangan, rencana kerja, nah satu persatu dokumen kita upload di informasi publik. Oke, bisa diklik di sini. Oke, saya akan seakan-akan saya dari MAA ini. Saya coba masuk, seakan-akan saya dari MAA. Saya coba upload dokumen. Ini. Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan di informasi publik. Oke, di informasi publik, kita lihat di depan ini ada beranda, yang isinya ada 9 informasi publik, 17 informasi yang diunduh. Ini statistiknya. Statistiknya sama di semua level administrator, baik PPID utama maupun PPID pembantu di SKPD. Oke, kemudian kita klik ke informasi publik. Oke, kita klik, coba aja Bapak Ibu kalau memang bisa langsung akses aplikasinya, langsung bisa ke informasi publik ya. Oke, dari informasi publik ada informasi publik satu lagi. Kemudian kita tambahkan, ini untuk mengunggah informasi publik dulu. Oke, kita tambahkan. Oke, setelah kita tambahkan, baru kemudian kita isi semua kolom-kolom yang ada di list atau yang ada di penjelasan di bawah ini. Semua diupload. Oke. Kita buat dulu aja misalnya ringkasan aktivitas lah. Ini contohnya aja lah, nanti kita akan hapus. Ringkasan
APBK. Kalau dinas bukan APBK ya, DPA ya, 2021. Tahun dokumen, pembuatan dokumennya 2021. Maaf, 2020 ya, tahun dokumennya. Kemudian kode dokumen ini tidak perlu diisi. Dia akan secara otomatis terisi lewat sistem. Kemudian klasifikasi. Nah, klasifikasi yang kita jelaskan nanti kalau ringkasan DPA, RKA, semua yang sifatnya periodik adalah berkala, itu catatannya. Semua yang bersifat periodik per tahun atau per 6 bulan, semua masuk ke dalam klasifikasi informasi yang berkala. Kemudian di tempat pembuatan, nah ini tempat pembuatan Aceh Timur atau ID. Kemudian tanggal pembuatannya harus diisi. Oke, tanggalnya misalnya kita isi sesuai dengan dokumen. Jika di dokumen tidak dibuat keterangan, boleh diisi di tanggal kita mengupload. Oke, katakan ini di tahun 2020, jadi kita buat nih di Desember tanggal 16 lah. Kemudian isi lagi di deskripsi. Di deskripsi ini boleh sama dengan judul. Boleh juga lebih panjang untuk menjelaskan dokumennya. Ini misalnya DPA Dinas, ringkasan DPA Dinas 2021. Kemudian di pejabat unit Satker yang menguasai informasi. Ini siapa? Misalnya kepala sekretariat yang menguasai DPA, misalnya kepala Kasubag Keuangan atau Kasubag Program. Bisa di sini. Kata ini saya isi Kasubag Keuangan. Kemudian penanggung jawab penerbitan, boleh kepala sekretariat atau kepala dinas. Ini level di atas dari yang menguasai informasi. Kalau MAA, kepala sekretariat. Oke, kemudian tipe filenya. Tipe filenya ini, tipe dokumennya bisa upload file, bisa URL. Nah, kalau URL, Bapak Ibu, kalau misalnya dokumennya lebih dari 25 mega. 25 mega itu bisa di-upload URL. Misalnya kita taruh dokumennya di Google Drive. Link Google Drive-nya bisa dipasang di URL dokumen. Atau kita punya video di YouTube yang ada bentuk dokumen, kemudian kita mau upload ini. Jadi ada video yang berisi informasi, tapi karena file yang besar, kita cukup mengcopy linknya aja dari YouTube, misalnya kita pasang di sini. Kalau memang tipe dokumen, ada dokumen, tinggal kita upload saja dokumennya. Kita ambil di sini. Kita coba upload dulu. Saya coba, oke. Syaratnya tidak lebih dari 25 mega. Kemudian kita ada pilihan publish ya atau tidak. Ada pilihan publish ya atau tidak. Jadi kalau pilihannya tidak, maka dokumen sudah diupload ke aplikasi, tapi masyarakat tidak bisa melihatnya atau tidak bisa mengeceknya. Tapi kalau sudah publish, dokumen itu sudah masuk ke aplikasi dan masyarakat bisa melihat. Itu maksud dari publish ya atau tidak. Oke, kemudian kita simpan. Oke, kemudian di sini sudah ada muncul informasi publiknya, ada tanggal, judul, kodenya ini kode otomatis, pemilik, MAA, tipe, upload, aksi. Nah, aksi ini kalau untuk melihat bisa menunjukkan tanda pembesar ini, lihat dokumen, untuk mengedit dokumen, mengedit tadi tulisan-tulisan tadi, bisa di tombol pensil. Kemudian kalau menghapus ada lambang tong sampah yang bisa digunakan untuk menghapus dokumen. Nah, kalau mau melihat dokumen kita sudah muncul atau tidak di aplikasi PPID, kita coba lihat dari sini. Oke, kita akan coba lihat di sini. PPID Aceh Timur.
Oke, ini sudah tadi ada 9 informasi, jadi sekarang sudah 10. Oke, sudah 10 karena ada penambahan tadi. Ada penambahan 1 dokumen. Nah, kalau mengecek dokumen apa yang ditambah bisa dari informasi publik. Informasi publik, saya klik, nah di sini sudah ada tugasan DPA 2021. Itu contohnya saja. Oke. Tinggal nanti Bapak dan Ibu, kawan-kawan di SKPA atau SKPD, mohon dibantu untuk mengunggah dokumennya. Oke, sejauh ini Bapak Ibu untuk hanya mengunggah dokumen, apa ada pertanyaan kira-kira? Atau dari Bapak Ibu Pemateri dan moderator mungkin ada yang perlu disampaikan sejauh ini dulu, mungkin ada yang ditanyakan. Oke, boleh di kolom chat boleh disampaikan. Ini baru tahap mengupload dokumen. Kalau nanti tahap ini sudah bisa dilakukan, kita akan lanjut tahap memohon informasi. Oke, atau teman-teman sudah bisa mengakses dulu atau tidak ke aplikasi BPID-nya? Oke, jika tidak ada pertanyaan, kita lanjut dulu ke memohon informasi, Bapak Ibu. Oke, saya akan memohon informasi. Saya log out dulu dari sini. Oke, bagi pemohon informasi, dia harus mendaftar dulu, Bapak Ibu. Dia harus mendaftar dulu di kolom, ada kolom masuk di atas di sebelah kanan. Klik situ. Nah, kalau belum daftar, silahkan mendaftar dulu. Klik daftar, silahkan didaftar di sini. Silahkan daftar, masukkan KTP bagi perseorangan. Ini ada KTP-nya. Kemudian ada lembaga atau organisasi. Nah, bagi lembaga dan organisasi, mereka harus mengunggah, satu lagi nanti adalah akte notaris. Jadi bagi lembaga kayak seperti tadi GMPK, dia mau mohon informasi, dia harus mengupload notarisnya, akte notarisnya. Kemudian seperti Yara atau Yayasan Persada, kalau salah saya di Aceh Timur yang sering mohon informasi juga harus mengupload akte notaris. Nah, kita usahakan pemohon juga diedukasi cara mengunggah dokumen untuk memohon informasi maksudnya. Jadi di provinsi itu, di BPID Utama Provinsi sudah meminimalisir pertemuan langsung antara pemohon dengan BPID-nya. Jadi semua harus melalui aplikasi supaya tercatat, terpusat. Kemudian nanti ada hitung-hitungannya karena BPID ini juga punya aturan main yang menyangkut ke arah pidana. Jadi kalau kita telat memberikan informasi juga salah, kita menyerahkan informasi yang harusnya juga keliru. Jadi semua itu harus tercatat dan terpusat di satu sistem. Jadi di BPID Utama di provinsi sudah seperti itu. Jadi teman-teman dari Yayasan Persada misalnya, ya kita mau tidak mau kita harus ajarkan mereka untuk mendaftarkan diri ke aplikasi BPID. Tapi jika mereka tidak mau, ya tetap aturannya memang ada yang manual. Cuma nanti pendokumentasiannya, pencatatannya juga sepertinya kurang modern gitu. Jadi harus kalau bisa secara tertata dan terpusat. Jadi nanti bisa kita hitung-hitungnya bisa jelas. Dan dia tidak perlu datang ke kantor, kemudian juga meminimalisir pertemuan tatap muka karena pengaruh
kondisi pandemi juga. Nah, ini juga diupload semua. Oke, sekarang semalam saya sudah nyoba masuk, saya sudah mendaftar, saya coba masuk saja. Email, coba masuk, informasi. Nah, Bapak Ibu, kira-kira seperti ini tampilannya. Ada beranda, ada buat permohonan baru, daftar permohonan, daftar keberatan, foto saya keluar. Nah, pertama yang saya lakukan adalah dengan membuat permohonan baru. Oke, saya ajukan ke MAA ya. Nah, saya minta informasi anggaran 2021. Oke. Kemudian ada alasannya. Alasannya informasi anggaran tidak dipublikasikan. Tidak dipublikasi di web MAA. Misalnya ini, kenapa saya harus melakukan permohonan ya, karena tidak dipublikasi. Kalau sudah dipublikasi itu tidak akan dimohon lagi. Kemudian tujuan penggunaan untuk pemenuhan kebutuhan pribadi, untuk kebutuhan pribadi sebagai bagian dari hak untuk tahu. Oke. Nah, ini Bapak Ibu, di bawah ini ada penjelasan. Kalau seandainya tujuannya itu bukan sebagai kebutuhan pribadi, dia gunakan untuk penelitian, pengkajian, analisa, kebutuhan, kemudian dia buat skripsi, buat tesis, maka dia harus mengunggah KAK, kerangka acuan kerja, atau minimal surat penelitian untuk membuktikan bahwa dia benar-benar memohon dengan tujuan penelitian. Tapi kalau untuk tujuan pribadi tidak perlu mengunggah lampiran dokumen penelitian. Kemudian cara memperoleh boleh dicentang semua ini. Cara memperoleh informasi, formatnya terekam, tercetak, stepli dua-duanya. Cara pengirimannya bisa ambil langsung via pos atau email. Nah, kemudian di bawah ini ada cara pengguna informasi adalah saya sendiri. Oke, kita coba. Data informasi sesuai. Kalau pengguna informasinya adalah bukan saya, maka saya harus menyertakan surat kuasa. Jadi kalau saya sendiri boleh. Kemudian kita simpan. Oke. Nah, setelah simpan, maka muncul seperti ini. Daftar permohonan. Bapak Ibu. Nah, sudah mulai muncul statusnya baru. Nah, karena permohonannya ke PPID MAA, maka yang pertama dilakukan oleh teman-teman PPID utama adalah memverifikasi. Nah, tahap ini masih dimiliki oleh tahap PPID utama. Oke, kita share screen lagi. Oke, kita coba lihat. Oke, jadi yang dilakukan pertama adalah PPID utama memverifikasi dulu. Jadi mengecek permohonan informasi tadi. Di menu permohonan ada verifikasi. Nah, di verifikasi ini kemudian ada beberapa permohonan. Jadi yang baru masuk adalah bersama Haryadi tanggal 11 Oktober jam 11.44. Oke, kemudian kita verifikasi, kita cek detailnya, kita cek dulu KTP-nya, kemudian nomor teleponnya. Kalau di PPID provinsi biasanya kami melakukan double cross check, yaitu dengan menelpon si pemohon, jadi juga menyediakan nomor telepon WA PPID. Jadi kami telepon dulu memastikan bahwa benar orangnya, karena
ini karena ada beberapa juga yang menggunakan KTP orang diupload di sini, sehingga ketika kita pastikan bahwa yang bersangkutan benar memenuhi informasi, dia agak kelambatan. Nah, karena ini kita katakan saja ini sudah orang yang memohonnya sudah bisa kita verifikasi dan benar dia meminta informasinya, maka si PPID utama memverifikasinya. Nah, Bapak Ibu mohon diingat bahwa ini kewenangannya masih kewenangan PPID utama untuk memverifikasi. Jadi belum ke PPID dinas. Nah, setelah verifikasi, cek verifikasinya, oke, sudah ada nomor permohonan, ini, oke. Kemudian karena ini dia mohon ke MAA, PPID tujuannya MAA, jadi teman-teman PPID utama nanti akan menuliskan permohonan ini ke PPID MAA untuk mengubah status dari baru menjadi diproses. Kalau permohonan tadi dari PPID utama ditujukan kepada PPID utama lagi, ya, tinggal diarahkan ke PPID utama lagi. Jadi status permohonannya juga berubah. Oke, kita lihat di sini tambah permohonan karena ditujukan ke MAA. Nama itemnya kita copy saja, informasi tahun anggaran. Keterangan ini mohon ditanggapi. Kemudian simpan. Oke, sekarang sudah berubah statusnya menjadi diproses. Nah, teman-teman di sini bisa ngecek bahwa informasi sudah masuk ke MAA, sudah diteruskan ke MAA. Nah, kita coba buka ke MAA sekarang. Kita coba masuk ke PPID MAA. Coba kita masuk ke permohonan. Nah, di permohonan tidak ada verifikasinya, karena verifikasinya masih kewenangan PPID utama. Nah, kita lihat di penyediaan. Nah, ini ketika kita buka penyediaan, sudah ada permohonan yang baru ke PPID MAA. Nah, tugas kita selanjutnya adalah mengubah statusnya dari baru menjadi diproses, diberikan atau tidak diberikan. Oke, ini statusnya baru, masuknya jam 11.47 tadi, tadi verifikasi. Informasi yang diminta adalah informasi anggaran. Alasan permintaan karena tidak diverifikasi di web MAA, tujuannya untuk kebutuhan pribadi. Kemudian di sini ada estimasi tanggal selesai. Jadi estimasi tanggal selesai ini adalah 10 hari kerja. Jadi harus dijawab dalam 10 hari kerja. Nah, tanggal ini nanti bisa disetting oleh teman-teman PPID utama. Jika misalnya di tanggal itu ada keluar SK atau surat edaran bupati tentang perubahan jadwal libur, juga kita harus ngecek. Dan juga dipastikan juga harus dicek manual juga untuk dibantu. Kadang-kadang ada cuti yang berganti atau tanggal libur yang berganti. Jadi ini tetap 10 hari kerja, bukan 10 hari kalender ya, 10 hari kerja. Oke, kemudian kita cek lagi apakah dokumen informasi ini ada atau tidak. Ada atau tidak informasi anggaran. Oh, katakan ada. Oke, kalau ada dapat diberikan. Ada statusnya. Dapat diberikan, tidak dapat diberikan, dan ditolak. Dapat diberikan itu berarti informasi itu sifatnya terbuka, tidak ada yang dirahasiakan, tidak ada yang ditutupi, tidak ada dalam proses penyidikan atau penyelidikan aparat penegak hukum, maka informasi itu dapat diberikan. Oke, kemudian berapa lama
Kita harus isi nih, apa 1 hari, 2 hari, 3 hari harus diisi. Kemudian penjelasan pengaburan. Penjelasan pengaburan ini maksudnya jika dalam dokumen informasi itu ada yang rahasia. Misalnya ada orang minta di informasi anggaran itu, kalau saya juga pernah ada penyebutan nama penerima rumah duafa maksudnya di PPD sama atau di PBA Provinsi Aceh ada seperti itu. Cuman karena ada nama dan alamat orang penerima bantuan tersebut, maka kita harus menghitamkan, misalnya menghitamkan atau memburamkan atau dikaburkan. Jadi nama itu tidak perlu diserahkan. Jadi cukup yang diserahkan dokumen informasi yang lain yang berada dalam informasi anggaran atau dalam DPA kita. Itu masuk dari penjelasan pengaburan. Kalau ada, jadi kalau ada DPA, kemudian dalam DPA itu ada nama-nama orang, nama-nama penerima bantuan dengan alamat, apalagi ada nomor HP, maka nama, alamat, dan nomor HP itu ditutup. Tidak boleh diserahkan. Jadi diserahkan adalah halaman lain yang ada di DPA tersebut. Kira-kira seperti itu maksud dari penjelasan pengaburan. Nah, ini kalau status permohonannya dapat diberikan. Kalau tidak dapat diberikan, maka kita harus kasih alasan. Misalnya belum didokumentasikan. Seperti orang bertanya laporan keuangan tahun 2021. Maka itu tidak dapat diberikan. Alasannya ya karena belum selesai tahun anggaran atau belum didokumentasikan atau belum diaudit atau masih dalam tahap penyelidikan aparat penegak hukum. Nah, itu harus disampaikan status item permohonan tadi. Nah, satu lagi ditolak. Nah, ditolak ini adalah informasi yang dikecualikan. Kita harus isi dulu dasar hukumnya apa. Kenapa dikecualikan? Bahwa ini mengganggu rahasia negara. Misalnya dia minta izin peta, misalnya dia minta informasi peta detail lokasi tambang pemerintah Aceh Timur. Nah, lokasi tambang itu tidak bisa diserahkan karena itu rahasia. Nah, apa pasalnya, apa undang-undangnya, atau apa peraturannya itu disebutkan di sini. Kemudian apa konsekuensinya disebutkan di sini. Kemudian baru kita upload surat resmi penolakan. Nanti format surat resminya nanti bisa kita cek sama-sama. Ada surat resmi penolakan. Oke, karena ini informasi yang tersedia sifatnya terbuka, maka cukup kita isi, pilih statusnya dapat diberikan, kemudian kita simpan. Oke, setelah disimpan tadi status baru berubah menjadi diberikan. Nah, tadi hapus merah, sekarang jadi biru, diberikan. Nah, kita lihat di penyediaan. Nah, ini sudah diberikan. Kemudian, kalau status diberikan, kalau penyediaannya soft copy, karena dia minta tadi soft copy, maka kita bisa unggah dari aplikasi atau dari yang sudah kita upload tadi. Nah, misalnya yang sudah upload tadi oleh informasi anggaran. Tapi kalau belum mengupload, silahkan upload kembali tadi seperti cara di awal, upload dulu informasinya, baru kita ambil dari informasi publik. Nah, karena ini informasi anggaran yang diminta dan katakan sudah pernah kita upload, maka cukup diambil dari sini aja. Oke, kita ambil. Oke, kemudian kita simpan. Oke. Nah, tahap selanjutnya, Bapak Ibu, adalah tahap penyerahan. Oke. Nah, sebelum saya masuk ke tahap penyerahan, saya coba dulu lihat di sisi pengguna, di sisi pemohon, sejauh mana yang apakah sudah ditanggapi atau belum. Oke. Ini di sisi pemohon. Oke. Ini kemudian berubah status dari baru dan merah kemudian jadi kuning.
diproses. Oke, sudah diproses. Oke, statusnya diberikan, nah, cuman jawabannya belum tersedia karena belum diserahkan. Tapi sudah ada indikasi dari teman-teman di MAA bahwa informasi anggaran akan diberikan. Cuman kita tunggu kapan diserahkan. Kalau bisa ngecek status permohonan, bisa dicek sini juga dia mohon kapan, kemudian diverifikasi kapan, kemudian sudah ada tanggal permohonan diberikan. Oke. Kemudian di sini ada QR code. QR code ini bisa di scan QR code juga akan muncul seperti ini penjelasan tentang status permohonan. Oke, kita kembali lagi kemari ke si PPID MAA. Nah, tahap penyediaan sudah selesai, kita buat sekarang tahap penyerahan. Oke, tahap penyerahan ini masih diproses. Kita harus mengubah ini jadi selesai. Status yang jadi kuning jadi hijau. Kita lakukan aksinya dulu. Oke, kemudian ini juga masih sama seperti di atas. Nah, di sini ada pilihan upload penyerahan atau pemberitahuan tertulis. Nah, formnya bisa kita download dalam bentuk Word atau PDF. Oke. Ini saya akan contohkan form penyerahan, nanti bisa dibacakan oleh teman-teman PPID utama, bisa dibacakan ke grup WA juga. Ini beberapa form tanda bukti penyerahan. Tanda bukti penyerahan. Oke. Tanda bukti penyerahan. Oke, Bapak Ibu, ini kira-kira form tanda bukti penyerahan dokumen. Kita isi kop usah karena dia mohon ke kop MAA. Tadi diisi kop MAA dulu. Kemudian nama pemohonnya, karena penerimanya, siapa namanya kita isi, bisa diambil nanti dari aplikasi. Kemudian informasi yang diminta apa tadi, informasi anggaran. Oh, dia minta di PPID, bisa diunduh di, misalnya saya isi bisa diunduh di link. Informasi ini bisa di informasi tersebut dalam format soft copy di link kira-kira seperti ini Bapak Ibu formatnya. Nama tadi Haryadi misalnya. Alamat diisi aja. Kemudian yang menerima, yang menerima Dian Haryadi.
Ini yang menyerahkan adalah PPID siapa petugas PPID MAA. Oke. Kemudian kalau sudah oke, misalnya sudah lengkap, kita simpan sebagai PDF. Coba simpan di PDF. Nah, kalau sudah sebagai PDF, kita coba masuk lagi ke ini. Nah, kita upload file ini. Tapi yang sudah dalam bentuk PDF. Ada bukti penyerahan. Kemudian kita centang permohonan sudah diserahkan. Baru kita simpan. Oke, selesai. Di sini sudah statusnya sudah berubah jadi selesai, Bapak Ibu. Kalau dilihat dari item penyediaan ini juga diberikan statusnya penyerahannya selesai. Oke. Nah, bagi pemohon yang akan melihat permohonannya, ini di sini bisa dicek. Sudah berubah status. Jadi dari warna kuning diproses menjadi hijau. Selesai. Jadi bagi dia yang ingin melihat, kita ngecek ya. Kemudian unduh bukti pemberitahuan tulis atau bukti penyerahan. Nah, ini dia. Kemudian muncul tanda bukti penyerahan dokumen. Oke. Kira-kira begitu Bapak Ibu untuk penyerahan dokumen saat ada yang melakukan permohonan. Jadi dokumen yang kita upload sudah bisa diakses oleh si pemohon. Oke. Jika melihat dari sisi PPID utama, bentuknya adalah seperti ini. PPID utama, permohonan. Oke. Nah, ini sudah selesai. Selesai. Ya, saya cek selesai semua. Oke, penyerahan juga selesai. Nah, penyerahan tidak ada kenapa tidak ada di sini? Karena yang dimohon langsung ke MAA. Jadi yang menjawab permohonan nanti bukan PPID utama. Karena permohonan langsung ditujukan ke PPID MAA, maka yang menyerahkan dan menyediakan adalah MAA. PPID utama hanya memverifikasi. Nah, ini untuk tahap permohonan informasi, untuk menjawab permohonan informasi. Oke, sejauh ini Bapak Ibu ada pertanyaan atau memang perlu dicoba? Nonton hampa, ada coba take road. Oke, gimana Bapak Ibu? Ada pertanyaan? Ini sudah untuk tahap menjawab permohonan seperti itu. Oke, satu lagi tahapan adalah saat si pemohon ini keberatan. Jadi dia nggak puas, misalnya tadi kami mengecek bahwa saya kurang puas dengan jawaban yang kami terima ini. Saya nggak puas, maka saya mengajukan keberatan. Oke, maka saya di sisi pemohon bisa mengajukan keberatan. Oke, di sini saya bisa mengajukan keberatan, ada daftar keberatan. Di daftar keberatan saya ajukan keberatan. Oke, permohonannya adalah tadi informasi anggaran. Karena nanti di sini sudah ada penjelasan
Nomor permohonan informasi yang dibutuhkan anggaran, alasan permintaan, tujuan, kemudian identitas pemohon, nomor telepon, identitas pemohon, kuasa pemohon jika ada, jika tidak langsung alasan keberatan. Nah, alasan keberatan setelah saya pelajari, jadi informasinya bukan yang kita minta. Nah, jadi kita bisa tentang informasi yang ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta. Beberapa pilihan keberatan. Ditolak, informasi berkala disediakan, persediaan permintaan informasi tidak ditanggapi sebagaimana yang diminta, permintaan informasi tidak dipenuhi, biaya yang dikenakan tidak wajar, informasi disampaikan melebihi jangka waktu yang dibutuhkan. Oke. Jadi di sini juga setelah mencentang memilih alasan pengajuan keberatan, saya harus menceritakan sedikit kronologi. Saya minta informasi anggaran MAA yang diserahkan adalah anggaran PDK. Jadi saya keberatan, saya tidak puas. Kemudian saya simpan. Di daftar keberatan itu baru sama juga dengan divisi ini, divisi PPID MAA dia tidak bisa mengakses keberatan karena itu kewenangannya PPID utama. Kita lihat di sisi PPID utama. Kita lihat di sisi PPID utama. Di sisi keberatan, daftar keberatan, ada masuk satu ini. Oke, masuk pengajuan keberatan. Tanggal 11 November, ini tanggal permohonan. Kemudian permohonannya, alasan pengajuan tidak, permintaan informasi tidak ditanggapi sebagaimana yang diminta. Kemudian ada kasusnya, kemudian dalian. Nah, kemudian teman-teman PPID utama nanti akan verifikasi sama juga dengan memverifikasi permohonan, dan ngecek KTP, ngecek segala macam permohonan. Kemudian dia verifikasi sekarang, kemudian statusnya berubah menjadi diproses. Kemudian yang terakhir dia harus menanggapi. Oke, menanggapi keberatan. Nah, untuk tanggapan keberatan ini harus ada tanda tangan atau ditandatangani oleh Pak Sekda selaku atasan PPID. Oke, ini contohnya, contoh formatnya. Ini contoh formatnya saya buka dulu. Oke, ini memang harus diketik manual sesuai dengan format dari pemerintah masing-masing. Oke, ini saya coba formatnya. Oke, saya kira ini ada suratnya, ini ada masih draft. Kemudian di sini ada tanggapan atas keberatan, ada nomor. Nah, ini masih Pak Sekda Aceh, nanti bisa diubah jadi Sekda setempat. Kemudian ada penjelasan sama segala macam. Kemudian ini contohnya saja. Ini kami juga pernah diajukan keberatan. Jadi ada pertanyaan soal berapa jumlah alokasi tanah pertanian misalnya. Ini kira-kira kemarin seperti ini. Nanti ditandatangani oleh Pak Sekda masing-masing kabupaten kota. Jadi ini wilayahnya wilayah PPID utama, jadi wilayah PPID utama, jadi tidak lagi ke PPID Batu atau PPID Dinas. Kami di PPID provinsi biasanya sebelum membuat draft tanggapan keberatan ini, kami duduk dulu dengan dinas terkait atau dinas yang dimohon. Jadi untuk sama-sama membuat draft surat seperti apa tanggapan keberatan yang akan ditangani oleh Sekda. Kemudian juga meninjau kembali apakah dokumen itu benar adanya atau memang tidak di wilayah kerja kita. Jadi semua kita rapatkan dulu. Rapat, kemudian kita buat draft atas keberatan. Nah, di aplikasi PPID setelah punya draft dan tanda tangan ini, kemudian
bisa langsung di upload di sini. Oke, kita upload, contohkan aja misalnya tadi draft pangkat keberatan. Upload. Oke. Setelah upload, oke. Setelah selesai upload, langsung satunya selesai. Nah, si pemohon bisa ngecek di sisi pemohon seperti apa. Di sisi pemohon. Oke. Dia bisa ngecek. Ini. Oke, dia buka lagi daftar keberatan. Oke, dia bisa ngecek di daftar keberatan. Nah, ini sudah selesai. Unduh tanggapan keberatan. Jadi kita lihat sendiri. Nah, dokumen yang tadi sudah kita upload, maka akan muncul seperti ini. Nah, sudah sampai tahap ini juga masih si pemohon masih belum puas, maka semua dokumen yang sudah ini dia print kemudian dikirim ke Komisi Informasi Aceh untuk dilakukan cetak. Maka Komisi Informasi Aceh nanti akan memfasilitasi dan menyelesaikan semua informasi yang diminta. Oke, nah, sampai segini aja, Bapak Ibu, untuk tahapan proses permohonan informasi dan pengajuan keberatan. Mungkin selanjutnya adalah tugas kita bersama untuk minimal mengunggah dulu dokumen informasi publiknya ke aplikasi PPID. Jika sudah pernah di-upload atau diunggah di aplikasi atau di websitenya masing-masing dinas, ya mudah-mudahan di-upload juga di aplikasi PPID. PPID ini seperti di awal adalah gudang atau bengkel, jadi semua persoalan itu kita taruh di PPID dulu. Tapi teman-teman sini baru mengecek, memverifikasi, mengklasifikasi, memvalidasi, kemudian baru mengumumkan apakah ini layak untuk diserahkan atau memang mengandung informasi rahasia. Oke, demikian. Ada yang bertanya untuk panduan? Oke, panduan. Oke. Detailnya ini yang panduan punya provinsi itu. Kalau yang untuk Oke, demikian Bu Dita, Pak Yudi. Mungkin jika tidak ada yang ditanyakan, selanjutnya adalah sama-sama kita monitor teman-teman untuk mengunggah dokumen ini. Kemudian menguatkan keberadaannya dengan PPID. Kalau boleh request juga PPID selama ini masuk dalam SBU anggaran PBK atau boleh sebagai buat honor teman-teman atau honorarium teman-teman di PPID dinas, karena menurut kami ke depan kerja kita di PPID itu bakal lebih berat karena tidak boleh lagi ada atau pihak-pihak dari pihak ketiga yang ingin berjumpa dengan KPA dengan PPDK untuk sekedar cari informasi. Kita harapkan untuk diminimalisir, tapi semua orang yang mohon informasi itu tidak langsung ke pejabatnya, tapi boleh ke PPID. Jadi fungsi PPID itu harus dikuatkan. Kami sedang melakukannya ini di provinsi, sehingga teman-teman para pejabat itu seperti KPA dan PPDK juga punya ruang lebih banyak ketimbang nanti yang tanya-tanya soal informasi, silakan nanya ke PPID saja, kira-kira gitu. Jadi saling menjaga kita. Oke, Bapak Ibu, demikian. Jika tidak ada yang bertanya, saya kembalikan ke Pak Yudi dan Bu Dita.
Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Rahmat ST yang telah menjelaskan tentang pengelolaan website PPID online. Baik, selanjutnya saya akan buka sesi tanya jawab yang nantinya akan langsung dijawab oleh Bapak Rahmat ST. Bagaimana Pak? Siap untuk semua pertanyaan? Ya Bu, siap. Kita saling berbagi Terima kasih saja. Pak. Dipersilakan untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya. Bagaimana Bapak Ibu? Ada yang ingin ditanyakan? Ini Bapak Ibu sudah paham semua atau agak sedikit kebingungan nih Bu dalam mengakses aplikasi ini? Ayo Bu, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Raya. Bagaimana Bu? Apa yang ingin ditanyakan? Mohon maaf, kami dari Kecamatan Sungai Raya. Tadi kan di tampilannya nggak jelas dan nggak bisa dibaca. Jadi kami mau nanya gimana cara loginnya. Oke, cara login Bu ya. Nggak nampak Pak, di layarnya tadi nggak terbaca. Buram. Oke, saya coba dari sini Bu ya. Mudah-mudahan terbuka nih. Kalau tidak terbuka, Ibu kasih tahu. Oke, saya log out dulu. Oke, ini PPID Aceh Timurnya, Bu. Ini nampak Ibu? Ini nampak. Oke, tambah admin, tulisan admin di ujung. Kemudian enter, kemudian di sini. Ini nampak Bu? Ini muncul ya? Username itu apa Pak? Username passwordnya ini kami kembalikan ke teman-teman PPID Kominfo Aceh Timur. Kalau user passwordnya. Ya Bu, nanti akan kami bagikan Bu untuk user dan passwordnya. Oke. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya lagi, ada lagi Pak? Ibu? Ya Ibu, Bapak Ibu sebagai bentuk komitmen kita, saya usulkan Pak Yudi sama Bu Dita, kita misalnya selain kita buat grup, kita juga bisa memonitor secara rutin sejauh mana penggunaan aplikasi PPID kita. Kira-kira seperti itu usulan dari saya. Nanti kita bisa memonitor per bulan atau per 3 bulan. Jadi apakah nanti ada kendala atau ada masalah atau mungkin ada update dari kami juga, itu bisa kita share di situ. Bagian dari penguatan PPID kita juga. Demikian. Baik Pak Rahmat, semoga untuk ke depan kita selalu mengkonfirmasi mengenai aplikasi ini supaya lebih jelas dalam menginformasi.
dan juga OPD serta kecamatannya. Ada yang ingin bertanya lagi, Bapak Ibu? Mungkin dari Bapak Disduk Capil Aceh Timur. Kita lihat dari tadi pantauan beliau mungkin agak sedikit ini serius dan mungkin sudah menguasai. Bapak, maaf Bapak Amrizal, itu tidak kedengaran kami suaranya. Maaf Bapak, suara Bapak tidak kedengaran di kami. Mungkin bisa tidak menggunakan handsetnya. Atau Pak Muhammad Yani dari Dinas Pertanahan ini Aceh Timur ini. Ini banyak mungkin nih informasi-informasi tentang aset tanah negara atau bagaimana. Jika tidak bisa melalui suara mungkin bisa chat, Pak. Boleh. Ya. Baik Pak Rahmat, mungkin kita dari waktu yang sudah melewati sekitar 20 menit. Mungkin kita padai sampai di sini Pak Rahmat. Untuk ke depan 2022 mungkin ada pelaksanaan lagi Pak Rahmat. Saya kembalikan ke Bu Dita aja Pak Rahmat. Terima kasih Bapak Rahmat. Mungkin Bapak Ibu sudah mengerti ya apa yang telah disampaikan. Jika tidak mengerti, nanti Bapak Ibu bisa langsung menanyakan ke PPID Utama bagaimana cara menggunakan aplikasi PPID online. Sebelum mengakhiri webinar ini, ada baiknya kita mengambil foto bersama bagi Bapak dan Ibu. Mohon diaktifkan kameranya. Gaya bebas Bu ya, biar semangat. Untuk yang kedua fotonya gayanya gini ya Bapak Ibu. Mohon tangannya diangkat. 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu yang masih tetap stay dalam mengikuti pelatihan webinar website PPID online. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat dan semoga untuk ke depan PPID ini lebih bermanfaat bagi masyarakat dan lainnya. Dan semoga hasil dari penyampaian pemateri kita yaitu Bapak Rahmat ST dan Bapak Ayudi SH semoga bisa diterima dengan baik oleh admin-admin yang telah ditujukan di OPD masing-masing. Saya Dita Maksa, mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Rahmat di Banda Aceh sekarang? Aman ya, dalam kondisi A1 ya? Iya,
aman terkendala ya. Lagi aman terkendali, Pak. Jadi sekarang zona hijau Pak Rahman ya. Iya. Sebelum bisa main ke Aceh Timur, mudah-mudahan minggu depan bisa main lagi ke Aceh Timur. Iya, iya. Ya Pak Rahman nih, cuman pantai di Aceh Timur sudah ini kemarin ya. Iya. Nah sedikit musibah abrasi. Nah, Iya, sebelumnya iya. alhamdulillah bagus gitu ya. Iya. Betul, Pak. Kapan main ke provinsi, Pak? Diskusi kita di sini. Insya Allah Pak Rahman. Insya Allah mungkin tanggal-tanggal 23 saya ke Aceh. 2-3, Pak. Ya. Kebetulan ada banyak kita. Sambil ngopi kita ya. Ya, bisa Allah ya. Ini Bapak Ibu mungkin ada yang mau ikut ke Aceh nih, ngopi bareng sama kita nih. Oke Pak Rahmat. Oke. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Nggak apa-apa ya, kan saling melengkapi. Ya. Saling melengkapi. Nah, Hajan saya ini dulu, Pak. Oke. Oke. Oke, Bapak Ibu yang udah mulai boleh nge-lab boleh. Silahkan. Acara kita sudah berakhir ya.